Ih, ini gaun-gaun pada mahal banget sih. Iya nih, makanya padahal banyak event kan gua. Jadi malu dong kalau pakainya berkali-kali. Apa kita bikin bisnis thrifting gaun aja kali ya? Tapi kalau kita bikin bisnisnya mahal banget gak sih? Apalagi BEP-nya belum tentu kapan bisa balik modalnya. Nah, makanya kita perlu yang namanya riset idenya, apakah ada peluang atau tidak. Lalu kita matengin idenya, lalu kita bikin proyeksi keuangannya biar akhirnya kita bisa tentuin DP-nya berapa gitu. Tahu gak sih? Kita peluang tuh banyak banget loh. Apalagi kita banyak banget nimba baju di Indonesia. Oh ya, terus Genzi juga suka sama pakaian bekas. Mereka bagaimana sama lingkungan ya? Dan eventnya juga banyak. Tapi kalau gitu, apa yang bedain kita sama kompetitor lain? Apa ya? Nah, gimana kalau misalkan USP kita tuh ada di kurasi stylist profesional, terus juga ada di konsep style fashion, dan juga adanya akses ke gaun yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Boleh banget tuh, apalagi buat novelty kita juga bisa tuh bikin kayak pakai AI buat tentuin style mereka tuh cocoknya apa, mood boardnya apa, yang cocok sama berat dan tingginya apa. Tuh kan bisa banget banget sama AI. Nah, biar terstruktur, aku bikinin VPC dan BMC-nya nih. VPC-nya itu secara customer job, secara fungsional, customer itu ingin membeli gaun yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lalu dari sisi emosional juga, customer ingin merasa pede dalam menggunakan gaun. Dan socially juga dapat menunjukkan tampilan yang berbeda dan cantik pada orang-orang di sekitarnya. Nah, dari customer job ini akhirnya kita mendapatkan satu produk yang akan kita buat, yaitu gaun thrifted yang bervariasi serta menyediakan jasa konsultasi service dan AI untuk membantu mendapatkan style yang paling tepat bagi pelanggan. Pertama, kita itu akan bikin customer segmennya dulu. Kita akan berfokus ke perempuan dengan umur 18 hingga 30 tahun dengan SES menengah ke bawah dan geografis di Jabodetabek. Lalu value proposition kita itu, kita ada newness with technology. Jadi kita itu adalah bisnis yang menggabungkan gaun sustainable thrifting dengan AI untuk menemukan style yang paling tepat untuk pelanggan kita per individu. Terus yang kedua, kita itu affordable fashion karena ini thrifting. Jadi customer tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bisa menggunakan gaun yang cocok untuk mereka. Terus yang ketiga, convenience, karena kita sudah memberikan gaun yang variatif dan benar-benar menyesuaikan dengan gaya mereka sesuai dengan yang ditujukan oleh AI dan staff. Lanjut ke customer relationship. Jadi bakal ada personal assistant dengan adanya AI dan staff. Jadi customer itu bisa diberikan jasa styling yang dengan layanan yang lebih baik. Terus yang kedua, ada komunitas di mana para pelanggan ini bisa berinteraksi satu sama lain untuk memiliki ikatan emosional yang mendalam. Lalu kita lanjut ke channels. Yang pertama itu kalau direct itu kita akan buka offline store di Jakarta Selatan, di mana pelanggan itu bisa datang langsung untuk mendapatkan pengalaman belanja yang lebih interaktif. Dan kami juga akan menggunakan Instagram dan channel seperti website sebagai channel penjualan. Lalu yang kalau dari direct itu kita menggunakan Shopee, Tokopedia, TikTok Shop untuk platform digital untuk menjual pakaian kami. Lanjut ke key activities, itu kita akan melakukan kurasi, perawatan, dan perbaikan thrift dress agar tetap layak jual. Terus yang kedua, melakukan konsultasi styling dan layanan personal shopper. Yang ketiga, mengembangkan AI untuk merekomendasikan fashion yang cocok untuk pelanggan. Dan yang terakhir itu menggunakan digital marketing dan promo. Lalu kita lanjut ke key partner kita. Yang pertama, tentu aja ada supplier untuk gaun-gaunnya dalam bentuk bal. Terus yang kedua, ada tempat laundry. Yang ketiga, ada tempat jahit untuk melakukan perbaikan dan perawatan gaun. Terus yang keempat, ada startup AI untuk merekomendasikan gaya dan ukuran yang pas untuk para pelanggan. Dan yang terakhir, platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan yang lain-lain. Lalu lanjut lagi ke key resources. Yang pertama ada human capital, tentu aja dengan SDM yang terampil di dunia fashion dan teknologi berbasis AI. Terus yang kedua ada physical capital, yaitu offline store, perangkat AI, mesin POS, dan banyak lagi yang bakal di breakdown di cost structure. Lalu yang ketiga ada financial capital, yaitu modal untuk sewa tempat dan pembelian peralatan dan tentu saja produk. Lalu yang selanjutnya itu ada revenue stream, yaitu dari penjualan gaun second hand yang sudah dikurasi, consignment para penjual pre-love, dan jasa konsultasi style pakaian. Lalu yang terakhir ada cost structure yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, aku temannya. Oke, jadi untuk bisa bikin cost structure seperti yang dia ngomong, kita pertama harus urusin capex dan opex. Capex adalah capital expenditure, yang berarti itu pengeluaran yang bersifat jangka panjang. Jadi contohnya kayak peralatan yang bisa beli setahun lah. Di sini seperti kamera DSLR, backdrop, tripod, mirror full body, mannequin, dan
yang di operating expense itu tuh bisa dengan OPEX itu adalah pengeluaran yang dipakai karena adanya kegiatan bisnis sehari-hari. Jadi contohnya di sini adanya kayak handbag, tali handbag, bubble wrap. Toko kita tuh jadi 2 toko, yaitu online dan offline. Thrifting yang kita punya itu tuh berasal dari satu bulk gitu. Nah, di baju kita ini ada 3 level. Ada level A, B, dan C. A itu yang paling tinggi, B itu standarnya, dan C adalah yang paling minim. Masing-masing ball ini seharga 14 juta. Kita juga dari riset dari yang lebih berpengalaman dan ditemukan bahwa dalam satu ball itu kurang lebih 20%-nya isinya yang baju grade A, 40%-nya grade B, dan 40% lagi grade C. Nah, oleh semua itu kita sekarang bisa bikin cost structure-nya, di mana cost structure itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu online dan offline kan. Dan setiap online dan offline ini ada juga 3 kategori tergantung grade gaunnya tersebut. Jadi contohnya kalau kita bisa lihat di sini untuk gaun grade A offline itu kan untuk gaunnya sendiri harganya sekitar 93.000. Nah, ditambah lagi adanya overhead cost, dan pada akhirnya kita mendapatkan adanya total cost-nya, yaitu dari fixed cost dari bajunya dan dari variable cost-nya juga itu sekitar 120.277. Dan kita kan juga pengen ada profitnya, jadi akhirnya kita set di harga 300.000 dengan profit margin sebesar 59,9%. Sama adanya yang di grade B offline dan di grade C, cuma beda harga dari gaun itu tersebut sendiri. Untuk online ini kita ada tambah overhead cost berupa bubble wrap. Jadi sekitar kalau di grade A online itu kena total costnya sebesar 118.600 perak. Jadi kurang lebih profit margin dapatkan itu sekitar 60% untuk si online. Untuk yang B-nya online, B-nya juga 60%, tapi untuk C turun sebesar 51%. Kalau untuk yang B offline itu sekitar 59%, dan untuk yang C 49%. Jadi bisa dikatakan untuk yang online, toko online itu profit marginnya lebih besar. Di situ aja, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi penjualan dari bisnis ini sendiri. Nah, data ini kami susun mulai dari jumlah pengunjung harian, persentase pembeli, hingga distribusi penjualan berdasarkan channel dan juga grade produk yang kami miliki. Nah, pertama-tama akan kita lihat dulu dari data mingguannya nih. Nah, untuk penjualan pengunjung per hari adalah antara 1.200 untuk hari normal dan terus meningkat pada hari weekend, yaitu pada hari Jumat sebesar 1.500 dan akan naik lagi pada hari Sabtu dan Minggu sebesar 1.750 pembeli. Nah, berdasarkan data pembeli fashion industri dengan kategori perempuan itu terdapat sebesar 3,6% sampai 4%. Di sini kita asumsikan 5% yang menjadi pembeli dengan asumsi optimis berdasarkan strategi pemasaran aktif yang kami lakukan, itu berupa promo, iklan, diskon, dan juga brand awareness. Nah, contoh kita lihat di sini kita ambil pada hari Senin, di mana di sini terdapat 1.200 pengunjung. Maka 5% dikali 1.200 kita dapatkanlah number of buyer-nya itu sebesar 60 pembeli. Nah, jika dijumlahkan untuk 7 hari, maka total pembeli per minggu itu sebesar 491 orang. Nah, lalu pembeli ini kita distribusikan ke dalam kategori untuk menentukan sales mix. Ada online itu sebesar 61% dan juga offline sebesar 39% berdasarkan data Goodstart. Dan juga jika dilihat dari sisi produknya, ada produk dengan grade A sebesar 36%, lalu dengan grade B sebesar 48%, lalu juga grade C dengan 16%. Nah, data ini kita ambil berdasarkan data dari seorang pembisnis thrifting yang memang sudah pada bidang ahlinya. Sehingga didapatkanlah persentase sales mix berikut. Nah, contohnya lagi nih, dari 60 pembeli di hari Senin, kita kalikan dengan sales mix yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, perhitungan ini dilakukan secara konsisten untuk tiap hari. Lalu dari data mingguan ini, kita proyeksikan lagi ke dalam bulanannya. Nah, total penjualan per bulan rata-ratanya itu sebesar 1.960 unit dengan pola distribusi yang sama. Jika dijumlahkan sepanjang tahun, maka total penjualannya itu mencapai 24.273 unit dengan rincian untuk grade B online-nya itu sebesar 7.182 unit, lalu grade A online-nya itu 5.351 unit, lalu juga ada grade A offline sebesar 3.616 unit, dan sisanya dibagi ke grade B offline, grade C online, dan juga grade C offline. Nah, kemudian penjualan unit ini akan dikalikan dengan harga jual rata-ratanya.
di sini. Yang dimana harga jual untuk grade A sendiri itu ada 300.000, untuk grade B sendiri itu 180.000, dan grade C sendiri itu sebesar 100.000. Nah, contoh perhitungannya untuk grade A online bulan Januari itu sebesar 432 unit dikalikan dengan pricingnya itu tadi adalah 300.000. Maka kita dapatkanlah totalnya itu sebesar 129,6 juta. Nah, jika kita akumulasikan seluruh kategori di bulan Januari, maka total revenue penjualan pada bulan tersebut sebesar 416 juta. Nah, dengan pola ini, revenue bulanan itu relatif stabil, kecuali pada momen hari raya dan juga akhir tahun di mana terdapat sebuah lonjakan. Nah, pertumbuhan ini didasarkan dari data yang sudah kami cari dan juga kami asumsikan. Nah, pada bulan Februari dapat kita lihat bahwa bulan Februari itu naik sedikit sebesar 0,41% karena adanya momen Imlek. Lalu juga pada bulan Maret naik sebesar 30% karena Lebaran Idul Fitri, dan pada bulan Desember naik sebesar 8% karena adanya Natal dan juga Tahun Baru. Nah, selain itu selain penjualan unit, ada juga revenue jasa konsultasi yang diambil dari 5% pembeli. Nah, hingga pada akhirnya total unit sepanjang tahun itu mencapai 24.000 unit dengan 24.273 unit dengan revenue sekitar 5,1 miliar. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kontribusi terbesar itu datang dari grade B online. Grade B online. Sementara untuk grade A itu lebih dominan di offline. Selanjutnya kita akan membuat income statement untuk mengetahui berapa sih kurang lebih keuntungan yang akan bisa kita dapatkan. Di sini kita akan membuat yang namanya CPV income statement. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara biaya dengan volume penjualan yang ada. Nah, untuk rumus lengkapnya bisa dilihat pada di samping ini. Ada beberapa langkah. Yang pertama, itu kita harus mencari pendapatan dalam bentuk rupiah. Kita bisa melihat dari monthly sale, kita kan sudah mengetahui nih jumlah unitnya yang setiap bulan. Nah, itu kita bisa kalikan dengan harga jual kita. Nah, selanjutnya kita juga ada yang namanya jasa konsultasi. Nah, ini kita asumsikan aja bahwa 5% dari pembeli kita itu menggunakan jasa konsultasi tersebut, sehingga kurang lebih ratio itu di antara 98 hingga 127 orang dengan harga kurang lebih satu orang yang untuk berkonsultasi itu adalah di Rp50.000, sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan di berikut ini. Nah, jika sudah ke pendapatan, kita bisa lanjut ke pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran ini itu kita membaginya menjadi dua, yaitu ada yang namanya cost of goods sold dengan operating expense, yang dimana masing-masing itu memiliki fixed dan variable cost-nya masing-masing. Nah, di sini kita harus jabarkan dulu dari COGS mana yang fixed, mana yang variable, begitu pun juga dengan yang operating expense. Nah, bisa dilihat pada hasil berikut ini. Selanjutnya kita akan menghitung nih variable cost dari COGS dan variable cost untuk operatingnya. Untuk variable cost ini di sini uniknya kenapa? Karena di sini kita punya beberapa jenis produk yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari cost structure dari A dan B, A online dan A offline, di sini kita bisa lihat itu perbedaannya adalah di packagingnya. Kalau yang A offline itu menggunakan paper bag, sedangkan kalau yang A online itu menggunakan kebutuhan buat kirim barang paket secara online gitu. Dan jika kita lihat juga gaun A offline dan gaun B offline itu harganya juga beda karena grade bajunya yang berbeda, yang dimana grade B itu harganya akan lebih murah daripada grade A. Nah, ketika kita sudah menemukan masing-masing variable cost-nya, kita bisa kalikan dengan setiap produk yang terjual gitu. Nah, kalau sudah, kita mencari si fixed cost. Nah, fixed cost ini itu kita lihat dari kumpulan-kumpulan data yang ada, biasanya lebih didominasi oleh depresiasi. Nah, kalau sudah, kita bisa gabungkan angkanya dan dapatkan di tabel berikut ini, sehingga total keuntungan yang akan didapatkan selama 1 tahun itu kurang lebih di sekitar 1,6 miliar rupiah. Oke, kita akan menghitung yang namanya BEP. Simpelnya BEP itu adalah titik impas, di mana total pendapatan sama dengan total penjualan. Nah, untuk mencarinya kita harus tahu berapa fixed cost yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, dan selanjutnya kita harus mencari yang namanya WACM atau istilahnya adalah weighted average contribution margin. Nah, kita bisa mencarinya itu dengan mencari contribution margin untuk setiap produknya dengan kita memisahkan fixed dan variable cost-nya, lalu kita bisa menghitung contribution margin untuk setiap produknya dengan harga barang tersebut dikurangi dengan variable cost per unitnya.
Nah, ketika kita sudah menemukan setiap contribution margin per unit dari setiap jenis produk, itu kita harus kalikan dengan sales mix untuk mendapatkan weighted average contribution margin, sehingga didapatkan weighted average contribution margin ini adalah Rp129.366. Dan di sini kita bisa lihat kalau fixed cost-nya ini ada di angka 923 jutaan. Lalu fixed cost ini kita akan bagi dengan si WACM ini, ditemukan BEP unitnya adalah 7.136. Dan untuk mengetahui barang yang perlu dijual ke setiap jenis produk, ya itu kita kalikan kembali dengan sales mix sehingga bisa didapatkan angka berikut ini. Masuk ke cash flow statement. Nah, di sini gunanya untuk mengetahui arus dari keluar masuknya uang perusahaan. Nah, sebelum masuk ke cash flow statement-nya tersendiri, perlu dipahami bahwa ada 11 asumsi yang akan kita gunakan sebagai basis atau landasan dari pembuatan cash flow perusahaan. Nah, masuk dari ke cash flow to suppliers. Nah, di sini menggunakan landasan poin nomor 4, di mana jumlah barang untuk jual yang akan dibeli adalah kebutuhan untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini menyambung ke poin 6, bahwa pembelian ini akan dilakukan pada Desember 2025, Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, bisa dilihat bahwa untuk di cash to suppliers-nya di sini, ini juga menyambung poin 7, di mana pembayaran ini akan dilakukan pada bulan berikutnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya untuk di total purchase Desember 2025, totalnya ini akan dibayar di Januari 2026, sehingga pembayaran itu akan dilakukan pada bulan berikutnya. Kemudian untuk cash flow for operating expense, nah di sini menggunakan basis nomor 8, yaitu pembayaran sewa 50% dibayar pada bulan Januari 2026 dan sisanya ini akan dibayar pada Juli 2026. Nah, dapat dipahami bahwa pembludakan dari Januari dan Juli ini disebabkan oleh pembayaran sewa gedung, dan selain itu juga ada laundry dan repair, sehingga angkanya itu bisa dibilang kurang konsisten. Nah, kemudian untuk ending cash balance-nya, untuk setiap 3 bulan itu akan menurun angkanya. Nah, kenapa? Karena ada jatuh tempo gitu. Jadi di sini contohnya berarti dari bulan Januari, terus 3 bulannya lagi berarti dari April, terus Juli sampai ke Oktober. Sehingga dapat dikatakan bisnis ini layak dilaksanakan. Mengapa? Karena dari kuantiti BOP-nya mencapai 7.000 gaun per tahun dan profitnya juga lumayan dengan nominal 1,6 miliar. Sekian dari presentasi, terima kasih.